selanjutnya mungkin kita siapkan untuk live coding. Kita lanjut ke live coding aja kali ya Pak ya. Live coding. Oke, gimana Kak? Kita persiapkan ya. Oke. Oke, langsung aja kita siapin. Dan sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang udah menyempatkan waktunya udah datang ke sini dan bisa ikut dan join bareng di pemrograman PHP ini. Oke. Jadi mungkin saya tambahkan saja untuk live codingnya mungkin akan ada 3 bagian ya. Yang pertama untuk pembuatan aplikasi database sederhana, ini yang pertama. Kemudian yang kedua nanti Kak Punto akan menunjukkan contoh program pengolahan data tanpa tabel yang menggunakan array. Nanti akan dilihat bagaimana sih mekanismenya. Kemudian yang terakhir nanti mungkin Kak Anton akan menunjukkan singkat saja kita live coding penggunaan for each gitu. Ya silakan Kak Punto. Oke. Nah, jadi di sini alur skenarionya untuk root kita ada 5. Yang pertama itu database, membuat satu database dan tabel. Kemudian kita buat satu file koneksi.php. Nah, ini fungsinya adalah menyambungkan database tadi ke dalam program PHP kita. Kemudian ada file home.php. Ini fungsinya menampilkan seluruh data yang ada. Nah, di sini di halaman home ini juga nanti ada tombol tambah, ada edit, ada hapus. Nah, di mana tombol tambah ini nantinya akan mengarahkan ke halaman tambah data baru, yaitu tambah data siswa. Nah, kemudian tombol edit yang ada di home nanti akan mengarahkan ke halaman edit, di mana halaman edit ini ada di dalam file edit.php. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, atau tahap yang pertama, yaitu database dan tabel. Untuk database, sebelumnya sudah saya buat dengan nama Simple CRUD. Nah, di sini ada satu tabel siswa. Mungkin teman-teman di sesi 3 bisa lihat lagi ke sesi 3 untuk membuat satu database dan satu tabel baru. Nah, kemudian di sini ada 3 kolom, yaitu ID, NIS, nomor induk siswa, dan nama. Nah, di tabel siswa ini juga sudah ada data sebelumnya ya, sudah saya coba melakukan penginputan, dan datanya sudah terisi. Nah, dari sini nanti kita mulai kita coba tampilkan di dalam halaman home.php nanti, file home.php. Nah, kita langsung masuk saja ke file koneksi.php. Nah, di sini sudah saya tulis untuk masing-masing variabelnya yang sudah saya assign. Di sini localhost itu nama server yang ada di phpMyAdmin. Kemudian username ini username default dari root ini adalah username default dari localhost phpMyAdmin. Web servernya gitu kali ya kayak. Ya, benar banget. Itu root, dan terus untuk passwordnya itu udah pasti 0 ya, kutip string gitu ya kayak. Iya. Nah, kemudian di sini ada database-nya, nama database-nya Simple CRUD. Nah, di sini kita fungsi dari MySQL eConnect ini adalah melakukan eksekusi untuk melakukan koneksi ke database tadi. Kita simpan ke dalam kita assign ke dalam satu variabel namanya variabel koneksi. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam index.php. Nah, mungkin di sini belum ada file
fungsi dari PHP-nya yang akan kita ketik nanti. Untuk melihat file dari index.php ini, mungkin bisa kita lihat bentuknya begini. Nah, ada tombol tambah, ada edit dan hapus. Berarti dalam satu halaman yang sama ya Kak? Satu halaman yang sama. Yang namanya index.php. Oh, ya. Jadi di situ kayak ada fungsi tambah, edit dan hapus gitu ya Kak ya? Ya benar. Tapi datanya masih belum ada karena kita masih belum menuliskan fungsi dari fungsi PHP ke dalam file index.php ini. Oh gitu. Oke. Oke, mungkin di sini langsung saja kita buat. Oke. Include connect.php. Include connection. Oh iya. Jadi fungsi include connect.php di sini itu fungsinya untuk menyisipkan ya kayak menyisipkan file connect.php di mana file itu berbeda dari si index.php ini. Jadi agar codingan kita nggak tertumpuk dalam satu page dan nanti pasti bakal bingung kan kalau misalnya seandainya codingan itu atau memang scriptnya dimasukkan ke dalam satu page yang sama. Dan sini tuh fungsi dari include yaitu menyisipkan. Jadi sebenarnya filenya itu satu lembar full, tapi kita pisah dengan metode include ini kita menyisipkan connect.php. Dan di sini ada query sama dengan MSQL query. Nah, MSQL query ini merupakan variabel super global nih. Jadi teman-teman nggak perlu namanya menginstal third party atau memang plugin-plugin dari luar karena dari PHP sendiri itu sudah menyediakan untuk MSQL query. Nah, di dalam MSQL query itu ada ditetapkan parameter yang harus ada yaitu $koneksi dan query-nya kita mau ngapain nih select bintang from ke tabel mana gitu. Ada for each. Nah, ini kita pakai for each juga nih yang tadi tanya nih sama teman-teman nih. For each-nya itu buat apa sih sebenarnya? Nah, di sini Kak Punto lagi mendemonstrasikan penggunaan for each itu bagaimana. Oke, di situ ada query as data. Oke, ini nama. Oke, mungkin bisa kita lihat dulu hasilnya apakah kita berhasil mengambil data atau menampilkan data yang ada database. Error. Oke, kita coba lihat nih koneksi di line 7. Oke. Coba Kak kita cek apa ya masalahnya. Di line 7 Oh, ternyata di sini ada typo. Oh, iya. Oke, coba kita save. Nah, nama. Oke. Oh, jadi nama yang dalam database-nya itu ada fieldnya nama, nis dan nama gitu ya. Iya. Kita coba $query, $koneksi. Caranya dengan query ya. Jadi mungkin kayak $query-nya gitu ya Kak, kita ini kali Kak. $query diganti jadi siswa kali ya. Ya benar, siswa. Siswa. Oke. Jadi sebenarnya di sini itu kayak yang bisa teman-teman lihat di sini kayak penggabungan mulai dari yang namanya HTML, TKTML, bisa teman-teman lihat ada HTML, terus ada PHP. Jadi kenapa
um, bit 1 ini itu pemrograman web dasar ya, karena memang mulai dari CSS, PHP, JavaScript itu dibutuhkan dalam membuat file, dalam membuat suatu aplikasi web. Tapi ini masih masuk dalam hal yang sederhana karena web ini termasuk kan pemrograman dasar nih. Jadi yang kita butuhkan modal-modalnya itu apa aja sih? Yaitu balik lagi ke ada CSS, JavaScript, PHP, dan HTML. Dan jangan lupa HTML ya, karena HTML itu merupakan suatu dasarnya kan. Kita bawa komponen-komponen HTML, mulai kayak awal tuh ada tag HTML, ada head, terus ada title juga. Jadi di situ echo $data nama. Oke. SQL fetch array. Pakai while. Oh, oke. For each ya. Mungkin ini kita ubah aja dulu Kak ya. Nanti for each mungkin kita buat delay coding yang nanti setelah ini mungkin kita ganti jadi while dulu aja kali Kak, gimana Kak? Oke, boleh. Jadi kan biar berbeda gitu ya. Nanti kalau misalnya di sini sama, nanti pas di live code selanjutnya lihat sama aja gitu. Oke, kita coba dulu ya. Kita menggunakan while. Jadi di sini itu sebenarnya perulangan banyak banget. Ada mulai dari make for each, make for, while, do while, itu banyak banget. Jadi teman-teman harus tahu dan memang karakteristiknya itu untuk apa aja gitu, dan bagaimana cara mengimplementasikan perulangan itu ke dalam codingan. Jadi mungkin memang di sini kayaknya banyak banget sih ini ya codingannya. Ada mulai dari button, ada mulai table, ID, allegation. Nanti teman-teman bakal tahu. Oke, udah tampil Kak. Gimana Kak? Bisa dijelaskan Kak? Nah, oke. Jadi di sini kita melakukan perulangan menggunakan while, di mana data itu variabel yang memiliki nilai MySQL fetch array, dan di dalam fungsi MySQL fetch array ini ada $query, yaitu query untuk menampilkan siswa. Jadi fetch array ini sebenarnya menampilkan sebuah array dan indeks array. Nah, dan ini kita ambil datanya dari tabel siswa itu sendiri ya kayak. Tabel siswa itu sendiri, ya benar. Sendiri. Nah, kemudian dari sini kita akan membuat satu file tambah.php. Bentuknya untuk formnya seperti ini. Tapi kita tambahkan dulu fungsi dari button hapusnya. Oke, sudah. Oke, button tambah.php dan terus button.php ya. Nah, bentuk formnya mungkin seperti ini. Ada inputan nomor induk siswa yang mempunyai tipe input number dan field nama dengan tipe input text. Di sini juga kita akan membuat dua tombol, yaitu simpan dan kembali. Kembali itu akan meredirect atau mengarahkan halaman ke halaman index.php. Ya benar, index.php tadi. Nah, mungkin kita lihat dulu untuk halaman tambahnya. Nah, untuk form tambah ini atau file tambah.php ini mungkin belum ada fungsi penambahannya ya. Nah, yang akan kita tambahkan nanti di bawah sini. Oh, di sini kita includekan PHP-nya juga ya Kak. Jadi biar bisa terkoneksi dengan database-nya. Oke. Nah, di sini ada iset nih. Nah. Jadi sebenarnya apa yang teman-teman pelajari sebelumnya di materi sebelumnya mulai dari sesi 1, sesi 4 itu berhubungan dengan apa yang kita buat ini. Jadi bisa dibilang kayak preparation-nya sebenarnya buat apa sih set itu, sebenarnya buat apa sih yang namanya HTML itu, CSS buat apa, JavaScript itu buat apa. Karena semuanya website itu merupakan suatu kumpulan yang dimana terdiri dari beberapa bahasa. Beberapa bahasa yang bisa
kalian implementasikan, kalian buat sebagus mungkin, sebaik mungkin, dan seiteratif mungkin. Dan di sini mungkin kita awalnya itu ya, dasarnya itu kayak gimana sih cara membuat website, dan gimana sih cara membuat bisa tambah, bisa hapus, bisa delete, dan semuanya itu berasal dari sini nih. Jadi kita fungsi dasarnya mulai dari, sebenarnya ini kayak penggabungan mulai dari MySQL, mungkin teman-teman sebelumnya di tempat kuliah atau di teman-teman pernah baca artikel gitu ya. Jadi di situ ada artikel yang menyebutkan mulai dari MySQL DDL, Data Definition Language, Data Manipulation Language. Jadi semuanya untuk database itu kita pakai di sini, mulai dari insert, select, update, dan delete. MySQL query, dan di sini $post, dan kita menggunakan metode $post. Dan sebelumnya Mas udah jelaskan kalau nggak salah di sesi 2 untuk materi ini. Insert into siswa, NIS, nama. Jadi insert into siswanya di tabel, NIS dan namanya itu nama fieldnya. Dan values itu isinya. Jadi ke tabel ini kita mau ngisi apa sih gitu. Untuk values mungkin ada $NIS. Nah, $NIS ini merupakan variabel. Nah, variabel itu apa sih? Merupakan suatu bisa dibilang itu tampung gitu ya, yang menampung nilai dari apa yang sudah diparsing atau memang dilemparkan sebelumnya. Yang dilemparkan ini saya maksud itu dari form yang sebelumnya kita masukkan, yang sudah dibuat oleh Kapunto tadi, yaitu yang dilemparkan itu dan NIS dan nama. Karena ini menggunakan form dan biasanya menggunakan metode post. Nah, dan menggunakan metode post itu tinggal kita ambil nih. Jadi kita mau ngambil untuk variabel apa? Pertama untuk NIS. Oke, kita pecah dulu nih. Jadi $post ini merupakan suatu metode yang dimana menampung keseluruhan apa yang diparsing atau apa yang dilemparkan. Dan untuk memecahnya, jadi kita butuh $post, buka kotak, dan namanya gitu. Jadi sebenarnya NIS dan nama ini itu diambil dari name-nya, name dari input type masing-masing gitu. Mungkin nanti dijelaskan ya untuk selanjutnya. Dan terus di sini ada MySQL query connect dan $koneksi, dan mungkin teman-teman pernah udah tahu kan, jadi di file koneksi tadi sudah dibuat itu namanya $koneksi, yang dimana terhubung dengan yang berfungsi untuk menghubungkan aplikasi ini ke database yang kita buat. Oke, di situ ada yang tuh koneksi, dan wajib ini ya koneksi itu. Kenapa? Karena hitungannya kita mau masuk ke mana kalau misalnya belum ditentukan kita akan masukkan ke database mana gitu. Kan di sini penting banget. Terus di situ ada $NIS, ada $nama, dan di sini ada echo script alert. Ya, di sini ada JavaScript-nya juga nih. Jadi sebelumnya kan udah belajar JavaScript kan tentang alert, confirm, dan lain-lain kan. Jadi di sini sebenarnya bisa kita kombinasikan. Jadi script itu bisa dimasukkan ke dalam PHP gitu, dan ini contoh pengimplementasiannya gitu. Jadi di sini ada script alert tambah data berhasil, dan bisa dibilang ini message nih. Jadi kalau misalnya seandainya data udah masuk, dan itu akan menampilkan alert, jadi kayak pop up atau modal yang kalian buat di sesi JavaScript ya, di sesi JavaScript itu ada untuk membuat alert, dan di bawahnya ada window location replace, dan itu berfungsi sama dengan location header. Jadi berfungsi untuk redirect atau mengembalikan. Jadi fungsinya di otomatis memindahkan, ya saya bilang memindahkan dari file tanpa PHP yang sudah masuk ke database terus masuk ke dalam index.php. Dan di sini jangan lupa ada script dan slash scriptnya gitu, karena script ini merupakan bukan suatu single tag atau bisa dibilang tag yang nggak ada tutupnya. Dia itu merupakan satu pasang ya, jadi ada script buka sama ada script tutup, selayaknya sama kita buat table, kita buat TR, kita buat saja itu ada buka dan tutupnya gitu. Oke, gimana Kak? Mungkin bisa kita coba insert aja kali ya? Boleh. Program. Sekarang coba di insert. Ya.
Oke, jadi sini kita cek dulu nih datanya masuk atau enggak dan bagian kok bisa nggak masuk itu kenapa? Kan kita cek dulu nih ini masalahnya kenapa. Tuh. Oke, dollar query, MySQL query. Jadi di sini yang perlu teman-teman siapkan itu ada 4 file ya. Ada connect.php, index.php, tambah.php, sama edit.php. Jadi di sini file yang saling berhubungan satu sama lain tapi memiliki fungsi yang berbeda. Mulai dari koneksi, kita buat file tersendiri untuk mengkoneksikan aplikasi kita atau aplikasi sederhana kita ke database yang dituju. Yang dimana kita bisa menggunakan XMPP, web servernya. Dan database menggunakan MySQL. Jadi teman-teman harus tahu sebenarnya yang kita gunakan itu apa sih gitu. Dan editornya kita menggunakan Visual Studio Code. Oke, Kak, bisa kita coba lagi, Kak? Oh, banyak kan. MySQL query dollar koneksi query Mungkin di insert into siswa Nisnama itu ada kutipnya kali ya, Kak. Coba deh kita bisa lihat di situ. Nah, insert nama NIS. Nah, di situ kan NIS, setelah NIS-nya ada kutip satu itu, Kak. NIS nama values ya. benar. Nah, ini hasilnya. Nah, oke, kita coba lagi ya. Oke, kita simpan dan data berhasil tersimpan. Nah, itu dia. Oke, dan ini file tambahnya ya. Ada NIS-nya, nama, dan opsinya itu ada buat edit dan hapus. Oke, ke selanjutnya kita kemana, Kak? Edit atau hapus dulu, Kak? Selanjutnya kita mungkin masuk ke bagian edit dulu kali ya. Edit dulu, oke. Ya. Kita lanjut ke edit. Jadi sebenarnya fungsi edit ini nggak beda jauh dengan tambah. Cuman kita ada beberapa tambahan script yang mau ditambahkan. Hanya saja di form edit nanti kita akan membawa data sebelumnya. Mungkin di sini formnya sudah ada. Tinggal kita tambahkan di bagian home-nya, di bagian link-nya kita akan tambahkan redirect ke halaman gitu ya. PHP, iya benar. Terus sama dengan baru kita lampirkan ID-nya nih. Jadi kamu pengen melampirkan ID-nya, ID dari tabel siswa ini gitu. Karena setiap kita mau melakukan edit atau hapus, kita harus ada nih key-nya atau memang apa ya, value-nya yang dilemparkan, penanda, istilah penanda agar yang teredit dan terhapus itu sesuai gitu, tidak kemana-mana. Jadi di sini Kapunto itu tujuannya ada ref, jadi tujuannya itu untuk redirect ke edit.php dengan metode edit dan memasukkan ID-nya dengan variabel edit gitu maksud saya.
PHP echo $data ID. Dan di sini dilampirkan nih. Jadi sebenarnya untuk mengerjakan aplikasi PHP ini bisa bilang susah gampang ya. Kenapa? Karena kita membutuhkan ketelitian. Kayak tadi mulai dari kutip satu nggak bisa aja, sistem nggak bisa jalan karena memang di sini butuh ketelitian banget nih. Jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar itu kayak coba kita lihat detail nih satu-satu, apa sih kurangnya, dan memang harus benar paham nih skripnya itu kayak gimana, caranya itu gimana gitu. Oke, dan sekarang itu ke edit ya. Jadi di sini kita include kayak biasa, seperti biasa pada saat kita mengimplementasikan di file tambahnya gitu ya, ada include dan nama koneksinya gitu kan. Dan itu hal yang paling penting karena itu yang mengkoneksikan. Jadi setiap page yang memang membutuhkan suatu action mulai dari tambah, edit, hapus, dan di situ tambah edit di situ membutuhkan koneksi ke database-nya. Dan jangan lupa ya teman-teman, kalau misalnya saya membuat aplikasi ini, web servernya jangan lupa dinyalakan, yaitu XMPP atau WAM, dan biasanya banyak ya yang make selain dari XM atau WAM. Oke, dan di sini ada $data MySQL query koneksi select bintang from siswa where ID. Nah, tadi ini yang saya bilang sebelumnya, yaitu key-nya itu apa yang menandakan ini berbeda dengan yang lainnya, dan sistem ini bisa tahu bahwa yang di select itu yang mana itu berdasarkan dari ID-nya. Jadi kalau pokoknya kuncinya pada saat melakukan edit itu dia menggunakan ID. Jadi jangan lupa kalian kalau misalnya seandainya membuat suatu table itu diharuskan membuat ID. ID-nya itu dibuat increment ya. Jadi automatic meningkat dia. Jadi misalnya teman-teman masukin satu row, dia bakal ada ID-nya 1, nanti selanjutnya 2, 3, dan seterusnya gitu. Dan memang untuk awal mungkin kita pakai ID, tapi kalau misalnya untuk seterusnya kita bisa memakai kode. Jadi yang kita pakai adalah kode. Karena ID itu nggak selamanya terurut. Jika memang kita delete atau kita hapus, itu pasti nggak akan berurut lagi, dan itu akan mengurangi bisa dibilang kayak kerapihan dari database. Kenapa? Karena kalau misalnya kita based on ID, ID-nya dihapus, jika memang nomornya itu kita ngambil dari ID, misalnya ID 1, 2, 3, 4, 5, dan yang dihapus itu nomor 3 dan 4, dan kita masukin lagi, pasti selanjutnya untuk ID-nya akan melanjutkan ke 6. Nah, ini akan kayak mengurangi konsistensi dari si nomor itu sendiri, makanya kita menggunakan kode biasanya. Untuk selanjutnya ya, tapi untuk cara kita pakai ID aja dulu. Oke, dengan ID MySQL koneksi dan MySQL. Sekarang mungkin kita lihat dulu kali ya Kak. Oke, boleh. Halaman formnya. Gimana? Jadi dapat NIS atau data yang tadi select. NIS dan namanya gitu ya. Kayak itu gimana sih kok bisa keluar ada NIS sama namanya gitu kan? Jadi kita di tombol di halaman sebelumnya tadi, di halaman index.php, kita memasukkan satu parameter di sini. Nah, di sini kita menuliskan satu parameter yang namanya edit. Oke. Parameter ya. Ya, parameter edit ini. Kemudian kita get lagi nih menggunakan metode $get edit untuk mendapatkan ID dari data yang kita select tadi. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan kembali
Fungsi dari update ya. Fungsi dari update nanti. Oh gitu, oke. Dan fungsinya di sini ya. Dan pasti di-include koneksi juga ya Kak ya. Pasti. Oke. Jadi ini fungsi update nih, mungkin teman-teman ada yang sebelumnya pernah belajar kan untuk MySQL, untuk data, jadi bagaimana cara mengupdate database, bagaimana cara menghapus database, menghapus table, menghapus record. Mungkin nanti teman-teman bisa pelajari ya, lebih detail lagi sebenarnya itu bagaimana sih, sebenarnya ada apa aja sih di MySQL. Jadi MySQL itu nggak cuma sekedar select, update, delete, dan masih banyak lagi fungsi-fungsinya, mulai dari view. Jadi view itu merupakan suatu function ya, bisa dibilang. Nanti mungkin teman-teman bisa belajar ya itu view itu apa gitu. Dan nanti setelah kalian teman-teman udah belajar MySQL, mungkin belajar tentang data. Nah, data itu bisa nyambung ke data science. Jadi kita bisa mengambil nilai-nilai yang ada. Contohnya misal kalian pernah ke Tokopedia gitu ya, ada suggest-nya, dan itu bisa dibilang bisa diambil dari database, dan semua itu bersumber dari database gitu. Jadi database itu bisa dibilang lebih kepada ke mining ya, jadi data mining gitu. Data mining yang bisa kita olah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Jadi contohnya misalnya ada data karyawan nih, data karyawan di situ ada misalnya ada data umur, dan kita bisa tahu nih dari data ini orang yang berumur dari 50 tahun ada berapa orang, di bawah 50 tahun ada berapa orang, dan di situ banyak banget manfaat dari database. Dan makanya jadi teman-teman bisa belajar tuh itu database itu apa sih, sebenarnya ada apa aja sih di database, karena database nggak cuma sekedar select, update, delete, banyak banget fungsinya. Dan selain itu juga di sini, nah makanya sebelum kita mulai ke tahap yang selanjutnya yang lebih tinggi, kita kan harus belajar dulu ya. Jadi kayak belajar, pertama kita kayak mau belajar sepeda deh, kita mau belajar sepeda, pastikan dari roda 4, terus ke roda 2, bisa goes, terus lama-lama bisa naik motor. Kayak gitu lah, kita bertahap dulu. Dan di sini makanya kita ajarin untuk yang dasarnya dulu aja, mulai dari select, update, dan delete. Nah, di sini Kak Ponto sedang bikin query-nya nih. Jadi dari query update-nya itu apa? MySQL query, dollar koneksi. Dan jangan lupa dollar koneksi lagi itu sangat penting. Kenapa? Karena itu merupakan parameter yang wajib. Yang wajib gitu. Yang wajib agar aplikasi kita ini terkoneksi. Jadi sebenarnya macam kayak kita mengingatkan gitu, mengingatkan patch ini bahwa ini update-nya ke table ini loh, ini update-nya ke table ini loh gitu. Karena untuk menyiapkan bridging-nya atau memang jembatannya dari aplikasi ke database. Sebenarnya kalau misalnya bisa dibilang ya bikin aplikasi kayak kok sulit gitu ya. Kayaknya banyak banget gitu ya, tapi inilah yang memang kita harus pelajari gitu. Ini dasarnya. Karena mungkin teman-teman bisa tahu ya kalau misalnya web developer mulai dari software engineer, front end, back end, semuanya dari sini, semuanya berangkat dari dasar, semua berangkat dari yaitu belajar, dia belajar di dasarnya itu apa, karena semuanya itu berangkat dari belajar dan dasar, dan kalian bisa kembangkan lagi terus dan nanti di base selanjutnya kita ada ini untuk kayak next stepnya kita kemana sih, next stepnya kita harus bagaimana sih, dan di kita itu ada. Makanya jangan lupa untuk mengikuti batch-batch selanjutnya, nanti bakal ada notifikasi atau memang akan dikirim email gitu ya masing-masing, nanti bakal ada pembukaan batch terbaru atau memang nanti teman-teman bisa langsung daftar untuk notifikasinya. Nanti setelah di sini teman-teman bisa tahu, nanti mungkin selanjutnya saya kasih bocoran, mungkin ada framework ya, jadi mungkin teman-teman yang tahu framework itu apa, itu mungkin cari-cari dulu ya framework PHP itu ada apa aja. Dan di sini kita menggunakan framework yang bisa dibilang cukup hype ya, jadi terkenal. Nanti mungkin pada batch selanjutnya teman-teman bisa ikut nih. Jadi ini lanjutan sebenarnya, lanjutan dari pemrograman dasar ini. Jadi teman-teman bisa tahu sebenarnya flow-nya itu sampai kemana sih, sebenarnya kita itu ngoding itu untuk apa sih gitu. Jadi di sini kita ada renting pad-nya, ada gimana kita dari awal sampai akhirnya. Jadi jangan lewatkan pokoknya, seru banget dah pokoknya. Oke. Oke, sekarang kita lagi
Oke. Nah, mungkin kita coba jalankan fungsi update-nya kali ya. Boleh. Oh, akhirnya terupdate ya, Punto Dewo, edit. Oke, mungkin live codingnya sampai sini dulu aja kali ya. Nanti mungkin teman-teman bisa lanjutkan untuk hapusnya itu bagaimana.